Pernah mendengar nama Dave Ramsey? Bagi yang familiar dengan tokoh ini, Dave Ramsey merupakan seorang konsultan keuangan, radio host, dan juga penulis. Terlepas dari profesi sebagai konsultan keuangan, Dave Ramsey sering mengaku bangkrut, namun dia tidak pernah dimiskinkan. Terdapat perbedaan antara miskin dan bangkrut, kata Ramsey. Miskin adalah keadaan pikiran, bangkrut adalah tahap yang saya lalui. Ramsey melihat 3 alasan mendasar mengapa orang miskin, yakni pemerintahan yang korup, dan tidak ada ekonomi di mana mereka dapat berpartisipasi. Rakyat ditindas dan dieksploitasi. Orang membuat keputusan keuangan dan kehidupan yang buruk. Sebagai masyarakat, kita memiliki sedikit pengaruh atas poin 0, 1 dan 2, tetapi kita memiliki banyak kendali atas poin 0. 3. Keputusan yang kita buat sendiri untuk hidup kita. Lalu apa saja sih sebenarnya kebiasaan buruk yang pada akhirnya membuat kita menjadi miskin atau melarat? Yuk, simak 7 poin di bawah ini. 1. Berhenti melakukan pembelian impulsif. Ini hal yang sulit. Kata impulsif terulang kembali sebagai salah satu faktor pertama dan cenderung utama yang membuat miskin. Saat kamu terlalu lelah untuk memasak makanan di rumah, godaan untuk makan di luar pun muncul. Melihat ada barang murah di toko online yang sebenarnya enggak terlalu dibutuhkan namun dibeli juga. Terkadang sesederhana membeli secangkir kopi tambahan untuk hari itu. Tak satu pun dari ini mahal kita katakan dalam hati. Namun, jika dibiarkan, pembelian impulsif akan membuat kamu kehabisan uang atau bahkan terlilit utang. Pembelian impulsif ini yang tanpa disadari menghabiskan uang yang sudah dianggarkan. Ayo coba cari cara bagaimana untuk mengurangi sifat buruk yang membuat miskin ini dengan cara latihan disiplin dan pengendalian diri. Tips: jika kamu meninggalkan keranjang belanja online selama 24 jam sebelum dibeli, keesokan hari hapus semua daftar barang itu dari keranjang belanjaanmu supaya kamu tidak mengingatnya lagi. 2. Perhatikan pola makanmu. Di zaman sekarang harga sembako kian mahal, apalagi kamu yang menjalani hidup sehat dengan konsumsi bahan makanan yang serba organik. Jadi makan lebih banyak dari yang kamu butuhkan sangat merugikan tidak hanya kesehatanmu namun juga kantongmu. Coba perhatikan berapa kali kamu makan dan nyemil dalam sehari, dan bandingkan semua itu dengan berapa banyak kalori yang kamu buang dengan aktivitas harianmu. Bila kamu hanya kerja kantoran dan lebih banyak menghabiskan waktu duduk di depan layar, coba tanyakan dirimu apakah kamu perlu makan 3 kali sehari dan nyemil 3 kali sehari juga. Bila makan 3 kali sehari tetap perlu maka pastikan makanan yang kamu makan memang sehat bukan junk food, karena junk food yang mengakibatkan kamu ingin makan lagi dan lagi. Umumnya, kalori yang dibutuhkan orang yang kerja kantoran dengan orang yang menjadi tukang bangunan akan lebih kecil. Jadi, daripada kamu nyemil lagi 3 kali sehari lebih baik anggaran nyemil digunakan untuk membeli bahan makanan yang lebih berkualitas dan sehat. Dengan mengurangi frekuensi makan, kamu akan lebih menghemat uang dan menjadi lebih sehat dengan membatasi makanan sesuai kebutuhan tubuhmu. Situasi yang saling menguntungkan kan? 3. Hutang muncul karena lebih besar pasak daripada tiang. Istilah lebih besar pasak daripada tiang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang menjalani hidup dengan gaya seperti ini yang pada akhirnya membuat mereka terlilit oleh hutang. Di ekonomi yang serba sulit saat ini memang bisa dimengerti, terkadang tidak cukup uang untuk hidup. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Menggunakan kartu kredit untuk membayar barang belanjaan yang enggak tahu gimana cara melunasinya ketika tagihan sudah keluar. Banyak orang membeli rumah yang tidak mampu mereka beli hanya karena gengsi dengan omongan orang. Atau membeli smartphone terbaru hanya karena ikut-ikutan tren dan enggak mau dibilang ketinggalan zaman. Ada juga yang membeli mobil yang berada di luar anggaran tetapi mereka tetap membelinya juga. Jika kamu tidak mengubah cara hidup seperti ini, kamu akan tetap bangkrut dan melarat. Hiduplah sesuai dengan anggaran yang telah dibuat dan berkomitmen untuk itu. 4. Mengeluarkan uang dengan buta.
Hidup tanpa anggaran ibarat mengatur perjalanan ke luar negeri yang belum pernah dikunjungi dan berharap semuanya berjalan lancar. Jika kamu tidak tahu berapa banyak pengeluaran setiap bulan atau berapa sisa uang kamu setiap bulannya, kamu dalam bahaya. Coba mulai buat daftar semua pengeluaran dan tanggal jatuh temponya, khususnya bagi kamu yang memiliki cicilan atau pengguna kartu kredit. Catat kapan pengeluaran tersebut akan dibayar dan berapa banyak pendapatan yang akan kamu terima. Kemudian, berusahalah untuk memastikan bahwa kamu memiliki cukup uang untuk membayar semua pengeluaran tersebut dengan tepat waktu. Dan selalu pastikan kamu sudah menyisihkan uang untuk ditabung sebelum kamu membayar semua pengeluaran tersebut. 5. Simpan yang tersisa bukan cara terbaik. Jangan menunda untuk mulai menabung sampai akhir bulan. Simpan yang tersisa bukanlah metode penghematan yang terbaik dan pantas diterapkan. Coba mulai biasakan diri untuk menyisihkan berapa persen pendapatan tiap bulan kamu untuk ditabung sebelum akhirnya dibelanjakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Misalnya, buka satu rekening baru khusus tabungan untuk menampung persentase gaji yang sudah kamu sisihkan, katakan saja 15% dari gaji. Kamu bisa mengatur proses transfer otomatis di tanggal tertentu di bank yang kamu pilih dan minta agar uang tersebut ditransfer ke rekening baru tersebut. Dengan cara ini kamu dipaksa untuk hidup dengan uang yang tersisa dan dengan cara ini juga kamu akan belajar disiplin diri. 6. Membuang-buang waktu dan tidak mengasah keterampilan. Sama seperti kita tampaknya selalu punya uang untuk menikmati makanan cepat saji atau kopi, tapi tidak untuk menabung. Kita juga tampaknya selalu punya waktu untuk bermain video game dan sosial media, tapi ketika berkaitan dengan mengembangkan keterampilan baru kita tidak punya waktu sama sekali. Ketika HP sudah dipegang, tanpa terasa kita menghabiskan waktu berjam-jam tanpa melakukan hal yang berarti atau produktif. Gimana kalau waktu tersebut dialihkan untuk belajar keterampilan baru atau melakukan hobi yang positif? 7. Gagal belajar dari kesalahan. Sebagai manusia, kesalahan tampaknya tidak pernah luput dari hidup kita. Itulah dinamika kehidupan dan tanpa berbuat salah terkadang mata kita tidak benar-benar terbuka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya. Marilah mulai pertimbangkan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jangan pernah berkecil hati jika kamu gagal, kata Thomas Edison. Ambil pelajaran apa yang kamu bisa dari kesalahan tersebut. Teruslah mencoba. Itulah 7 kebiasaan buruk membuat miskin dan marilah kita mulai merenungkan ke-7 kebiasaan tersebut, apakah masih ada yang sering kita lakukan atau kita sudah berhasil menaklukkan kebiasaan tersebut dan menjadi orang yang lebih bijaksana. Semoga informasi ini bermanfaat ya.